Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kitab Zabur, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab Injil. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan lancar dan diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya adalah kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya kabar gembira atau pengabaran yang baik, sama saja ya, atau kabar gembira dengan datangnya juru selamat. Karena memang dalam hal ini Yesus Kristus oleh orang Nasrani sekarang ya, yang tentunya menurut kita itu bukan Tuhan tetapi Nabi Isa alaihissalam. Mereka itu adalah dianggap sebagai juru selamat. Jadi kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam itu statusnya adalah sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Ajaran Injil seperti itu yang asli dulu, karena tentunya Injil yang sekarang sudah berbeda ya dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di mana diturunkannya adalah di Yerusalem dengan bahasa Suryani. Ini bahasa Suryani juga merupakan bahasanya orang Bani Israel. Karena Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada kaum Bani Israel. Di mana pada intinya isi daripada kitab Injil itu adalah mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada tauhid murni, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kenapa kok di dalam kitab Injil ini mengajak untuk kembali kepada tauhid yang murni? Karena kitab Taurat yang sebelumnya sudah diturunkan juga kepada kaum Bani Israel, ini isinya sudah banyak perubahan akibat oleh ulah tangan-tangan manusia, terutama adalah di dalam masalah ketuhanan. Sudah tidak lagi menyembah Allah, sudah menyekutukan. Maka di sini Injil diturunkan kembali kepada kaum Bani Israel yang intinya untuk mengajak kaum Bani Israel agar kembali kepada tauhid murni, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Terkait dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ini salah satunya dijelaskan di dalam surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia tidak memberiku kitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, di sini jelaskan
secara tegas dalam Al-Quran ini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah hamba Allah. Dia bukanlah seorang bukanlah Tuhan, ya, tetapi hamba Allah yang diangkat menjadi seorang nabi atau rasul. Dia adalah nabi atau rasul, utusan Allah yang di dalam mengemban tugasnya itu diberikan kitab Injil. Maka isi kitab Injil itu tentunya terutama dalam masalah ketuhanan itu pasti ajaran tentang tauhid sama dengan Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam ini adalah sebagai pedoman dan itu sebagai petunjuk bagi umatnya, yaitu umat Bani Israel, sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup untuk umatnya. Umat Nabi Muhammad adalah seluruh manusia, bukan umat tertentu. Nah, ini bedanya. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 46 di sana dijelaskan yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam kitab Injil ini juga membenarkan bahwa sebelumnya sudah pernah diturunkan kitab yaitu Taurat. Nah, juga Daud yang diberi Zabur Taurat kepada Isa. Jadi dibenarkan, dan statusnya di sini disebutkan bahwa Injil ini adalah sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Tentunya agar mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sama juga dengan Al-Quran intinya, ya. Kemudian apabila disimpulkan kitab Injil ini di samping isinya itu intinya adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah, juga berisi tentang membenarkan keberadaan kitab Taurat, ya. Karena kitab Taurat ini kitab yang di dalamnya juga ajarannya tentang akidah mengesahkan Allah, sama benarkan dan masih meluruskan kembali tentang keimanan tersebut. Kemudian juga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berbeda dengan kitab Zabur yang tidak berisi tentang hukum-hukum. Di dalam kitab Injil ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum, dan bahkan ada beberapa hukum-hukum yang di dalam kitab Taurat sudah dianggap tidak sesuai, dihapuskan, diganti dengan hukum-hukum yang baru. Kemudian juga yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Injil ini, di samping membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, juga dijelaskan bahwa nanti setelah Nabi Isa itu akan ada diutus Rasul atau Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad atau Ahmad, ya. Disebutkannya Muhammad atau Ahmad. Jadi sudah dijelaskan di mana tentang keterangan nanti akan ada Nabi akhir zaman. Di samping dalam kitab Injil dan kitab Taurat pun juga jelaskan bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad. Di dalam kitab Injil pun juga sama seperti itu. Nah, ini ajaran Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun perlu untuk kita pahami sekarang, bagaimanakah keadaan kitab Injil yang sekarang menurut versi kita sebagai umat Islam. Nah, di sini perlu saya tegaskan bahwa kitab Injil yang sekarang tentunya
berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam terdahulu. Kenapa? Karena Injil yang sekarang berkembang ini adalah Injil yang ditulis oleh murid-murid Nabi Isa atau yang mereka sebut adalah murid-murid Yesus, ya, yang menurut ajaran mereka itu murid-murid Yesus namanya rasul. Kalau kita rasul itu utusan Nabi, ini beda pemahaman ya. Nah, ditulis oleh mereka para murid-muridnya Yesus Kristus dan kemudian diberikan nama Injil itu sesuai nama penulisnya. Sesuai nama penulisnya. Nah, di sini perlu juga saya sampaikan bahwa Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus itu sebetulnya banyak. Banyak. Ada lebih dari 80 Injil. Nah, kemudian juga di sini disebutkan ya, terdapat sekitar 50-an karya-karya tulis di abad-abad awal yang menuliskan tentang pribadi dan karya Kristus. Memang di dalamnya itu memang Injil itu kebanyakan adalah menceritakan tentang perkataan dan perbuatan Yesus. Kemudian dijelaskan pula ada 20 karya yang disebut Injil. Nah, sesuai dengan nama pengarangnya ya. Walaupun sekarang ini hanya ada 4 kitab Injil yang disebut Injil kanonik. Artinya Injil kanonik itu adalah Injil yang dinyatakan oleh gereja sebagai Injil yang ditulis atas ilham Roh Kudus. Ya. Inilah yang kemudian dipakai sampai sekarang. Hanya 4. Nah, ini kalau yang terkenal yang 20 Injil tersebut diantaranya ini ya. Nah, antaranya Injil 1 sampai 4. Yaitu Injil yang tadi saya sebutkan Injil kanonik, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Inilah yang diakui sampai sekarang oleh pihak gereja Katolik. Nah, sementara yang lain itu tidak diakui. Seperti Injil menurut jemaat Ibrani ada Injil Petrus, Injil menurut jemaat Mesir, Injil Matias, Injil Filipus, Injil Thomas, ya. Atau ada Proto Evangelium Yakobus, ada Injil Nikodemus, ada Injil ke-12 Rasul, ada Injil Basilides, Injil Valentinus, Injil Marcion, Injil Hawa, Injil Yudas, ya. Ini Yudas Iskariot itu muridnya Yesus juga yang menurut versi kita inilah Yudas Iskariot yang kemudian membunuh Nabi Musa, yang diserupakan Nabi Isa, maaf. Nabi Isa diserupakan dengan Nabi Isa, yang dibunuh adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Saya tidak akan menceritakan itu. Dan lain sebagainya, ini banyak. Nah, dari Injil-Injil tersebut hanya Injil kanonik yang 4 ini yang diakui, sementara yang lain tidak diakui oleh gereja Katolik. Ya. Dan di sini ada Injil yang isinya itu masih ya, ini masih sesuai dengan ajaran Islam. Masih ada kesesuaian, walaupun tidak seluruhnya tentunya, masih ada kesesuaian, yaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas hanya memang sudah tidak dipakai, yang dipakai hanya Matius, Markus, Lukas dan Yahya. Ada Injil Barnabas. Di antaranya kesamaannya dengan ajaran Al-Quran yang terdapat dalam Injil Barnabas ini adalah tentang penyaliban, ya, penyaliban Yesus. Di dalam Injil Barnabas di sana sama dengan versi Al-Quran bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, tadi sudah saya sampaikan ya. Yudas Iskariot sebagai muridnya Yesus, ya, muridnya Nabi Isa alaihissalam yang saya akan membunuhnya, tapi atas kehendak Allah Yudas Iskariot ini sebagai pemimpinnya yang paling depan, kemudian di puncak gunung diserupakannya dengan Nabi Isa dan Nabi Isa diangkat ke langit. Maka ketika
umatnya datang ke puncak gunung tersebut, yang ditangkap adalah Yudas Iskariot karena mirip dengan Isa alaihissalam. Dialah yang disalib, sama dengan Al-Quran. Kemudian juga tentang status Isa Al-Masih. Di sini disebutkan Isa Al-Masih adalah putra Maryam sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Sama dengan Al-Quran. Kemudian tentang penyembelihan putra Nabi Ibrahim. Ini sama dalam dalam Injil Barnabas, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Karena kalau dalam Injil yang sekarang disebutkan bahwa yang disembelih itu Nabi Ishak. Sama-sama Ishak dengan Ismail juga putranya Nabi Ibrahim, tapi sudah beda informasi. Nah, dalam Injil Barnabas sama dengan Al-Quran, yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Oke ya. Oke, itulah beberapa pandangan tentang kitab Injil. Namun kesimpulannya di sini kita tetap harus beriman kepada Injil, bahwa Injil itu adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi berimannya adalah secara ijmali. Artinya beriman itu hanya meyakini kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam tanpa mengamalkan isi ajarannya. Tapi Injil yang dulu, bukan Injil yang sekarang. Karena tadi saya sampaikan Injil yang sekarang sudah berbeda. Oke, baik, itulah yang bisa disampaikan. Terima kasih, dan marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.